Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu bulan yang sangat istimewa, yakni Ramadan. Ya. Dipilihnya Ramadan ini adalah bulan yang agung, yang penuh barokah. Maka ketika orang yang terpanggil ini, kemudian dia memenuhi panggilan iman dan wahtisaban, berharap, ya, insya Allah semua apa yang dilakukan di bulan Ramadan, ya, yang wajib akan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700, yang sunnah dilipat gandakan menjadi wajib. Maka buat orang beriman ini merupakan kalau bisnis ini bisnis skala besar, ya, karena keuntungannya begitu sangat apa? Sangat besar. Maka setelah orang menyelesaikan Ramadan, yang Allah janjikan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Jadi takwa itu maknanya itu adalah al-wiqayah. Maknanya itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya, ya, mampu memelihara dirinya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga betul-betul dirinya telah dicas. Nih kalau ibarat baterai ini sudah lemah 11 bulan, dicas di bulan Ramadan sampai full, satu bulan penuh. Nah, oleh karena itu ketika dia sudah mempersiapkan bekal, ya, untuk 11 bulan selanjutnya, insya Allah dia akan semakin baik dan lebih baik lagi. Semakin kokoh keimanannya, ketakwaannya. Ya. Memang setelah kita dicas itu kan karena Rasulullah bersabda, ihris ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Rasulullah, bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, ma yanfa'uka, ya, untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat untuk kalian. Apalagi Ramadan, ya, manfaatnya begitu sangat luar biasa bagi orang-orang yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka justru di bulan Ramadan bukan bulan untuk menurunkan semangat, bukan bulan untuk menurunkan pengorbanan, tapi justru di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Maka seperti perang Badar itu terjadi ada di bulan Ramadan. Ya, baru perintah puasa, paginya perang. Malam perintah puasa, paginya perang. Nah, karena yang diharapkan adalah mardotillah, ya, mengharapkannya semata-mata kepada Allah, maka Ramadan itu menjadi sesuatu yang sangat indah buat orang-orang beriman. Itu. Sangat istimewa ya, Ustaz. Betul, sangat-sangat istimewa. Barakallah, Ustaz. Jazakallah atas penyampaian pemaparan materinya begitu luar biasa. Berkat keberkahan Ramadan, ditempanya selama di bulan Ramadan, kita menjadi orang yang sukses. Nah, jadi ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Jadi tadi kan la'alakum tattaqun, ya. Jadi ending atau hasil dari takwa itu kan la'alakum tattaqun. Kadang-kadang kan ada orang yang sebelum Ramadan dia ntar aja lah takwanya nunggu Ramadan kan gitu. Ketika Ramadan dia meningkat tuh takwanya, ya kan? Langsung, dan tadinya jarang baca Quran, Ramadan baca Quran. Tadinya jarang sedekah, Ramadan sedekah. Jadi apa namanya itu, suasana takwanya itu dimunculkan di bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan tadi kan disinggung, harusnya kan terus menjadi semakin bagus, semakin kokoh keimanan dan ketakwaannya. Nah, maka pertanyaannya yang yang berkaitan dengan tadi itu, apakah takwa ini cukup di Ramadan saja, apakah nanti terus dijaga terus itu setelah Ramadan tadi? Ya, baik. Gitu, San. Permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kan kalau kita bagi menjadi 12 bulan ya. Iya, 12 bulan. 12 bulan. Sementara yang dipilih menjadi bulan spesial itu adalah bulan Ramadan. Ya. Dan selanjutnya, apakah kita kemudian melepaskan dari ketakwaan? Tidak. Ketika kita setiap Jumat, ya, Jumatan khotib sering mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, hendaklah kalian bertakwa di mana saja kalian berada. Kenapa? Kenapa di mana saja kalian berada? Memang kaitannya itu juga
aina matakun yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, kalian juga akan apa? Selalu mengingat Mati. Jadi ketakwaan dengan kematian ini harus betul-betul sejalan. Jalan ya. Jangan sampai ketika mati takwanya juga mati gitu loh. Masya Allah. Ya kan, maksudnya sebelum mati dia harus mempersiapkan ketakwaan yang kuat. Nah, maka kemudian diingatkan oleh Allah ya di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Ya. Hendaklah setiap diri itu mempersiapkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok ya, itu adalah hari di mana kita ini akan mati, akan berakhir. Maksudnya akhirat ya? Akhirat. Jadi terkadang kita tertipu untuk hidup di dunia, kita mempersiapkan kehidupan dunia, sementara untuk akhirat persiapannya pas-pasan. Iya, terkadang nggak optimal ya. Nah ini maka pentingnya dakwah di tengah-tengah masyarakat untuk mengoptimalkan orang-orang beriman dalam keimanannya dan mengoptimalkan amal-amal orang beriman yang masih kurang. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi dengan hari esok itu yang harus dipersiapkan adalah ketakwaan. Wattaqullah. Innallaha, sesungguhnya khabir. Khabir itu mengetahui. Apa mengetahui apa? Bima ta'malun. Apa saja yang kalian kerjakan. Artinya ketika orang bertakwa, dia akan menjaga dirinya, memelihara dirinya dari apa-apa yang Allah murka. Ya, contoh, kalau berzina Allah murka. Tapi kalau nikah Allah suka. Kalau riba Allah murka. Tapi kalau jual beli Allah suka. Gitu. Jadi perkara-perkara yang Allah akan murka dijaga, dia nggak mau. Itulah orang bertakwa. Kenapa dulunya dia memakan riba, berzina, katakanlah ya kan? Kemudian berjudi atau minum-minuman, karena dia hidupnya tidak dijaga. Tidak dijaga dengan nilai-nilai takwa tadi. Iya, ketaatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Islamnya itu tidak dipakai untuk menjaga dirinya itu. Nah, maka di Ramadan itu kita ditempa. Coba, Ramadan itu bulan ketaatan. Ramadan itu bulan kesabaran. Ramadan itu bulan tilawatil Quran, tadarus Quran. Ramadan bulan kepekaan sosial. Orang memberikan apa? Apalagi Ramadan adalah bulan ilmu. Ramadan bulan sedekah. Ya, sedekah ada zakat, ada infak, ada segala macam. Orang ditumpahkan di bulan apa? Di bulan Ramadan, karena apa? Ya, itu adalah bulan yang akan, ya kan, menghantarkan orang kepada bulan-bulan yang lain. Kalau takwanya benar didapat, ya dia akan dengan mudah melampaui bulan-bulan yang lain ini. Nah, itu yang menjadi penting, menjaga semangat takwa bukan hanya waktu di Ramadan. Justru di luar bulan Ramadan ini setannya kan ganas. Ya. Jadi setan itu yang digembok itu bukan setan manusia. Setan yang orisinil. Setan yang KW ini manusia tetap nggak digembok, butuhnya dia jalan-jalan kemana-mana. Bangsa Cina aja yang digembok. Artinya amal itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi begitu nanti selesai Ramadan, bergabung lagi dua setan ini. Ya kan? Tambah kuat godaan. Iyalah, maksudnya maka orang beriman ya dia harus menjaga semangat ketakwaan yang sudah dia raih di bulan Ramadan itu. Masya Allah. Begitu. Luar biasa, Ustaz. Ya.
Jadi tersentuh sekali dan menarik tadi penjelasan dari Ustadz berkaitan dengan menjaga takwa hubungan dengan kematian ya. Cuman gini Ustadz, jadi ada pertanyaan lagi berkaitan dengan iman dan takwa ya. Jadi hubungannya sampai di mana tuh iman dan takwa itu sehingga begitu pentingnya ini menjaga keimanan dan ketakwaan. Kan suka ada slogan-slogan tuh. Mari kita jaga iman dan takwa bahkan mungkin di sekolah-sekolah, di pemerintahan ya kan. Nah, makanya ini gimana nih seberapa pentingnya itu antara kaitannya iman dan takwa ini? Gitu Ustaz. Iya. Jadi kalau iman ini kan perkara keyakinan. Ya. Kalau orang yakin bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Hidup ini pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dan iman itu yakin bahwa kita akan hidup selama-lamanya nanti di akhirat yang kekal. Ya. Nah, dari keimanan ini buat orang-orang beriman setelah membaca Quran, ya kan? Terus dia menahan, sabar, yang dihalalkan saja. Ketika saum itu diharamkan ketika saum. Padahal saumnya di siang hari. Jadi apalagi untuk meninggalkan yang haram. Menjaga yang meninggalkan mubah aja bisa ya. Yang halal aja. Yang halal dia nggak lakukan, dia bisa. Benar-benar. Nah, ini keimanan. Ya, membaca Al-Quran semakin kuat iman. Al-iman yajid, meningkat karena apa dia? Dia tilawatil Quran, sedekah, terus semua. Nah, takwa ini efek. Takwa ini kan gelar. Hasil orang-orang beriman menjalankan ketaatan di jalan Allah, baru dia menjadi bergelar takwa. Nah, maka orang bertakwa itu salah satunya itu menjadikan ya Al-Quran itu menjadi petunjuk dirinya. Maka dia tidak pernah akan ragu, ya kan? Menjalankan perintah-perintah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena pasti benar, pasti baik, ya kan? Pasti bermanfaat. Maka orang beriman dan bertakwa dia tidak pernah akan ragu dalam menjalankan kehidupan ini. Ketika dikasih musibah, ya sabar. Ketika dikasih kebaikan-kebaikan, dia bersyukur. Jadi hidup ini tidak akan mempengaruhi orang beriman dan bertakwa. Ya kan? Karena dia bekerja terus dengan amal-amal amal solehnya. Ya? Nah ini. Jadi iman dan takwa nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa dipisahkan ya. Baik. Luar biasa Ustaz, jazakallah. Penjelasannya sangat gamblang dan menjadi pencerahan bagi kita dan para sahabat wakaf semua ya insyaallah. Baik, selanjutnya tadi kan disinggung Ustaz bagaimana hubungannya begitu erat dan tidak bisa dipisahkan kan antara iman dan takwa tadi. Sehingga begitu pentingnya tadi kan merawat takwa, terus hubungannya dengan kematian. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan bekal kehidupan kita nih, kehidupan kita di dunia maupun di akhirat ini hubungannya dengan takwa gimana nih Ustaz? Iya. Penjelasannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi Allah ya memberikan arahan tentang hidup dan kehidupan ini. Agar hidup ini bahagia, agar hidup ini sukses, hidup ini akan menghantarkan kepada kemuliaan. Maka seseorang kalau ingin mulia, ya harus dibekali dengan takwa. Kalau orang ingin sukses, ya dibekali dengan takwa. Rumus pasti itu ya? Iya, nggak bisa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tazawadu fa inna khaira zadi takwa. Kata Allah, berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa ya. Wattaquni ya ulil albab, ya bertakwalah kalian kepada aku ya orang-orang yang berakal. Artinya hidup ini kan kemauan Allah, bukan kemauan manusia. Kemauan kita. Iya. Maka kalau hidup ini ingin
selamat, Selamat, ya, bahagia. ya, ikuti apa yang Allah perintahkan. Kita diminta bawa bekal, bawa bekal. Sama dengan bepergian, kalau orang mau bepergian jauh, masa nggak bawa bekal? Terus gimana dia? Iya, susah. Di mana di tempat itu tidak ada orang yang mempersiapkan bekal, kecuali kita harus bawa sendiri. Betul, betul. Contoh kalau orang mau berlayar, ya, berlayar di lautan yang bebas, yang jauh luasnya luar biasa. Iya. Coba kalau kita nggak bawa bekal, Sulit sendiri. ya, bensin nggak dibawa, logistik nggak Iya. dibawa, kompas nggak dibawa, nggak tahu dia, iya kan? Iya. Akhirnya dia apa? Ya, dia menggunakan hawa nafsunya untuk menentukan arah hidupnya itu. Tapi orang bertakwa itu dibekali wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah, ya, kalian sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah Takwa. saya sering mengumpamakan. Iya. Jadi kalau orang ingin ke Jepang, Oh ya, ke Jepang. ya, dia harus mempersiapkan uang. Uang. Uangnya apa? Yen. Yen. Karena yang berlaku di sana apa? Yen. Yen. Nggak pakai rupiah nggak laku. Tuker dulu ya. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Nah, contoh. Iya. Kemana? Mau ke Eropa bawa euro. Iya Iya, kan? iya. Artinya yang dipakai euro di sana. Begitu. Nah, begitu juga ketika kita mau ke akhirat, yang mau dipakai, ya, Hukum Allah. yang mau dipakai kita di akhirat itu nanti Takwa dan apa? Ya, takwa. Jadi takwa itulah yang harus kita persiapkan untuk agar kita nanti masuk bekal di akhirat itu meraih sesuatu yang sangat sangat mulia. Nah, Masya Allah. karena apa? Orang bertakwa itu dijamin oleh Allah surga. Sudah dijamin. Belum masuk surga aja udah dijamin duluan. Udah digaransi ya. Sudah digaransi. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Oh iya. Sesungguhnya orang beriman itu, ya, Minal muttaqin. ya, fi jannah, di tempatnya di surga wa uyun yang mengalir. Jadi sahabat Quran, sahabat wakaf Quran dimanapun berada, ya, kita harus memegang ketakwaan, ya, dan kita harus menjaga semangat takwa untuk mendampingi aktivitas amal kita ini supaya amal kita ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah takut. Masya Allah, sebaik-baik bekal kehidupan ya, itu dengan takwa tadi, Masya Allah. Jadi gini, kadang-kadang ketika menjalankan takwa itu kan memang tantangannya berat tadi ya, Sad. Tadi apalagi godaannya setan di kalangan jin dan manusia tadi kan. Apalagi maksudnya setelah Ramadan ini nih, lebih berat lagi gitu kan. Nah, justru itu dengan godaan yang sangat berat ini, banyak orang yang bersantai-santai, Sad. Ya kan? Ah, kan masih lama, kematian masih lama gitu kan. Apalagi yang masih muda-muda ini ya, umur ya katakanlah antara 20-30 tahun, di bawah 40 tahun nih biasanya santai-santai. Ya misalkan kalau mau mudik ya kan, kalau mudik mikirinnya yang penting saya bisa ganti handphone, ganti mobil, bisa dibilang wah dan sebagainya. Masih mikirnya di dunia tadi itu. Jadi lupa sama kampung akhiratnya tadi. Persiapan gitu. dunianya lebih apa? Lebih serius. Ya, serius. Lebih serius. Nah, Optimal lah ya. nah ini maksudnya ini untuk menjaga ini gimana, Sat? Jadi supaya kita tidak terlena tadi dengan kehidupan dunia tadi, glamornya biasanya kalau udah mendekati Lebaran, ya kan? Ya, kemarin tuh di akhir-akhir Ramadan biasanya malah sibuknya di mall kan? Tadi untuk wah nanti biar pulang kampung ganti handphone, ganti ini dan sebagainya, kan? Baju baru, nah, ini kan jadi terlena nih, terlena. Nah maksud saya, kenapa nih masih santai-santai nih orang-orang yang tadi seperti itu tuh? Maksudnya tipnya gimana nih supaya tidak santai-santai? Iya. Jadi gini, itu di dalam surat Al-Anbiya, Iya. surat 21 ayat 35. Jadi Allah memberikan penjelasan Iya. bagaimana hidup dan kehidupan ini dijalani. Suka tidak suka, Allah akan menguji ya, orang itu dengan dua. Ya. Dua ya. Ujiannya itu namanya fitnah. Fitnah itu ada dua. Fitnah khair, kebaikan, dan
syar keburukan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap jiwa kata Allah, dha'iqatul maut, pasti akan mati. Apa tapi kata Allah sini? Wa nabluukum, ya, bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluukum, sungguhnya kami akan memberikan bala, ya, menguji kalian, fitnah, ya. Dengan apa di sini fitnah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan fitnah keburukan, bisyar. Ya, ketika kita diuji oleh Allah dengan kesulitan misalkan. Gimana? Ketika diuji dengan kondisi sekarang ini. Ya, di mana sekarang sulit. Iya. Sulit dan Islam dalam keadaan asing. Ya. Jadi asing. Tidak diterapkan. Jadi antara umat Islam dengan Islamnya itu tuh terpisah. Bisa. Nah, ini kan ujian. Betul. Ya, bisyari. Ketika kita diuji dengan kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa kita takut? Justru tidak. Dia punya kewajiban untuk mengembalikan agar Islam itu kembali. Jaya. Iya. Kan Rasul mengatakan badal Islamu goriban, wa sayaudu goriban, fatuba lil goroba. Jadi Islam datang ke dalam asing dan akan kemudian menjadi asing. Tapi kata Allah, fatubal goroba. Tapi berbahagialah orang yang berasing. Artinya apa? Ketika Allah menguji dia dengan kondisi keburukan, dia bukan meninggalkan Allah, bukan meninggalkan Islam. Semakin mendekat. Oh, malah semakin kuat. Itu keburukan. Diberi sakit, dia bersyukur. Jujur dengan sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang lain. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, salah satunya sakit. Ketika sakitnya sabar. Jadi kalau orang beriman sehat, terus nggak pernah sakit, malah kapan dia akan merasakan? Ya, ada dosa-dosa yang dia dapat. Malah dipertanyakan ya. Nah, tapi ada orang ketika diuji oleh Allah dengan kebaikan, sehat, dengan sehat lupa. Sehat, ya, sehingga dia ketika makan itu, wih, nikmatnya. Wah, pakai konsep menu, ya kan? Pertanyaannya kalau dia makan dengan makan makanan yang sempurna, 5 set 4 sempurna, kemudian dia sehat, set buat untuk apa sehatnya? Iya. Tapi buat orang beriman, ketika dia diuji dengan kenikmatan, ya makan 4 sehat 5 sempurna. Oh, kalau dia dengan makan dia berkah, dengan berkah itu berkahnya menjadi sehat. Dari sehat itu dia semakin menjadi kuat. Ibadahnya semakin rajin. Oh iya, karena apa? Fisiknya sedang kuat. Ya kan? Nah, jadi ini kemauan kita, keinginan kita. Kalau kita punya keinginan menjadi orang-orang yang terbaik, ya mulia, ya terus. Iya. Ya kan? Gitu. Dikasih ilmu sebarkan. Gitu. Nah, ini maka Rasul mengatakan, ikhris, semangat kalian. Jangan loyo kita ini menyambut perintah-perintah Allah. Tapi jangan lupa kita wasta'in billah. Dan kita minta pertolongan kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, ya karena Allah lah yang memberikan kita ini bisa. Karena Allah yang membuat kita ini kuat. La haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. Ini orang beriman. Memang orang beriman untuk jadi orang baik kok, bukan untuk jadi orang yang bermasalah. Maka orang beriman nggak boleh loyo, orang beriman nggak boleh lesu, orang beriman nggak boleh takut. Orang beriman nggak boleh malas, karena dirinya ialah nur, ya kan, yang akan menerangi orang-orang lain. Maka justru efek dari Ramadan ini sangat penting, harusnya semakin melejit itu. Nah, pertanyaannya kenapa justru malah begitu keluar dari Ramadan masih banyak? Itu nanti bisa kita diskusikan lagi. Ya, jadi kalau orang ingat mati, pasti dia akan mempersiapkan ya ketakwaan dan menjaga ketakwaannya. Yang sudah dapat dia jaga, dioptimalkan. Jadi ini yang harus disiapkan. Kenapa kematian itu tidak boleh dianggap remeh kecuali kita membawa bekal takwa. Nah, di sini hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang cerdas yang akan mempersiapkan
kehidupan dunia dan akhirat itu dengan sebaik-baik. Kan termasuk orang cerdas ya, sebagaimana katakan Nabi ya. Iya. Al-Qais mandana nafsahu kan Betul, pernah disampaikan oleh Nabi kita. Orang yang cerdas itu introspeksi diri. Al-Qaisu ya, mandana nafsahu ya, wa amila lima badal maut. Masya Allah. Ya jadi tadi orang cerdas itu ya, adalah orang yang mampu mandana nafsahu, memanage, memanage ya. memanage apanya, nafsunya, Diri nafsu. bukan dikekang nafsunya. Kalau kita nggak punya nafsu, pahit hidup ini, loyo. Jadi nafsu itu diberikan oleh Allah supaya di-manage. Maksudnya di-manage ya? Di-manage. Jadi dia di-manage. Untuk kebaikan-baikan tadi, ketaatan. Bukan untuk kemaksiatan malah. Ya, jadi kadang-kadang terbalik nih, hawa nafsu itu yang diberikan oleh Allah itu malah condongnya kepada kemaksiatan tadi, ya kan? Nah kemudian dari tadi yang disinggung oleh Ustadz berkaitan dengan ujian ya, Ustadz. Ujian itu kadang-kadang orang dari sisi perbandingan ya, yang kalau kita perhatikan secara faktanya itu banyak orang yang tidak lolos ujian dari yang kesenangan, Ustadz, malah. Contohnya ketika dikisahkan di zamannya Nabi Musa kan ada itu ya, yang namanya Korun kan. Awalnya susah ya, susah taat, nurut sama Nabi Musa, saran-sarannya diikuti, bahkan berdoa sampai nangis-nangis minta sukses gitu kan. Nah akhirnya setelah dikasih kekayaan, kenikmatan, terlena, nggak mau zakat, nggak mau sedekah. Nah, ini kenapa, Zat? Perbandingan ujiannya banyak yang tidak lolos di ujian kenikmatan nih, Zat. Iya. Maka kita tahu di ayat tadi Al-Anbiya itu, ya kan? Jadi Allah akan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Diteruskan wa ilaina. Dan hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Maka orang akan menjadi paham, oh, berarti ketika Allah memberikan kenikmatan ini harus menjadi bekal untuk meraih kemuliaan. Jangan menjadi bahil, pelit. Justru harta yang digunakan itu untuk dioptimalkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang mutakin itu. Ya, kalau haji butuh duit. Semua dikerjakan. Dakwah butuh duit. Menolong orang yang kesulitan butuh harta semuanya. Jadi hartanya itu dinikmati untuk ketaatan. Maka saya sampaikan bersyukur, nikmati, jalani. Ya, ketika Allah memberikan kepada kita, kita syukuri apa yang ada kan, nikmati aja pemberian Allah itu. Jalani terus, jangan bosan. Dan yang bersyukur pasti ditambah nikmatnya kan. Setelah ngaji, sadar bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Setelah ngaji, sadar bahwa Islam ini akan memberikan keberkahan kalau Islam ini diterapkan. Meningkat, oh kalau begitu Islam butuh diperjuangkan. Nah ini orang beriman dan bertakwa itu terus meningkat. Meningkat pemahamannya, meningkat pengorbanan, amal pengorbanannya, pembelaannya. Berarti permasalahan tadi tuh yang orang banyak yang tidak lolos atau lulus dalam ujian kenikmatan tadi karena bisa jadi lemahnya keimanan dan ketakwaannya tadi ya, tidak dirawat tadi kan, sesuai dengan tema kita ini yang dibahas. Jadi tidak dijaga terus sampai menjelang kematiannya ya. Nah berarti yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terus tadi tolabul ilmi ya, menuntut ilmu supaya menguatkan iman kita dan takwa kita gitu ya, Sad. Betul. Masya Allah, luar biasa, Sad. Jadi karena waktu sudah mulai ini ya, mendekati berakhir, ada pertanyaan terakhir nih, Sad. Iya. Jadi yang berkaitan dengan takwa tadi dan juga meraih kebaikan sesuai dengan tema besar kita di bulan Syawal ini ya, bulan Ramadan Syawal ini, tema besarnya adalah meraih kebaikan dan takwa. Nah, aplikasi kita ini ya
bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata ini dalam rangka ta'awun nih, tolong menolong dan juga meraih kebaikan serta takwa. Nah, aplikasinya seperti apa nih? Ya, aplikasinya Allah perintahkan dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ayat 133 Ya. dan surat Al-Maidah ayat 2. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentang amal. Ya. Ya. Amal itu artinya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apapun bentuk amal, maka amal itu harus segera kita lakukan. Jadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil wasyari'u, bersegera untuk mencari apa? Magfirah Allah, ampunan Allah kita ini. Banyak hal-hal yang kita lakukan kesalahan-kesalahan. Maka juga ketika kita diperintahkan oleh Allah segera, karena dengan amal-amal itu bisa menggugurkan dosa. Jangan salah apa saja. Amal kepada tetangga, amal kepada siapa, semuanya itu. Amal-amal itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang kita kita lakukan, kecuali dosa besar.